Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mubarok, Magister Pendidikan Biologi UNJ. Di sini saya akan menjelaskan tentang regulasi perkembangan sekunder pada pria. Pertama, di sini sistem reproduksi itu diberikan menjadi ada organ, saluran, dan kelenjar. Organ reproduksi itu yaitu adalah testis. Testis ini adalah tempat penghasil sperma. Kemudian ada saluran reproduksi, kelenjar penis, kelenjar kelamin, penis, dan skrotum. Nah, saluran reproduksi meliputi epididymis, dia tempat pematangan sperma sementara. Kemudian ada vas deferens. Vas deferens di sini adalah saluran yang membawa sperma dari testis menuju ke vesikula seminalis. Kemudian ada saluran ejakulasi dan uretra. Nah, uretra ini adalah saluran yang membawa sperma keluar dari tubuh. Kemudian ada kelenjar yang pada kelamin pria, yaitu ada vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Kolbe. Kemudian di sini dalam perkembangan normal sistem reproduksi pria terjadi melalui dua fase utama, yaitu ada fase determinasi, yaitu fase penentuan jenis gonad. Gonad yang bersifat bipotensial akan berkembang menjadi testis atau ovarium. Nah, fase ini dipengaruhi oleh faktor kromosom dan faktor gonad. Kemudian yang kedua ada fase diferensiasi yang dipengaruhi oleh faktor hormonal yang akan menyebabkan perkembangan genitalia eksternal dan genitalia internal yang sesuai dengan kromosom seksnya. Tahap perkembangan sistem reproduksi dari masa gestasi 6 minggu sampai 14 minggu. 6 sampai 14 minggu. Nah, masa-masa ini. Sampai dengan masa 6 gestasi 6 minggu, primordial gonad bersifat bipotensial. Pada masa ini, embrio juga pada 7 minggu memiliki sepasang ductus Muelleri. Kemudian ada ductus Wolffi dan bakal genitalis eksternal maupun internal yang indiferen. Kemudian sekresi hormon androgen itu dimulai terjadi pada masa gestasi 7 sampai 8 minggu setelah terbentuknya testis. Puncak sekresi testosteron tahap pertama terjadi antara 11 minggu, yaitu masa gestasi, dan hormon androgen ini selanjutnya akan menyempurnakan proses diferensiasi genitalia internal dan eksternal. Nah, di sini ada fase determinase. Fase determinase tadi merupakan fase penentuan jenis gonad. Gonad yang bersifat bipotensial gonad akan berkembang menjadi testis atau menjadi ovarium. Nah, di sini ada bisa dilihat ada beberapa gen dalam penentu jenis gonad. Proses ini merupakan proses yang mendasar dalam fase determinasi. Ada gen SRY yang merupakan inisiator utama dalam penentu mencetus kaskade interaksi gen-gen lain yang akan menentukan perkembangan gonad bipotensial menjadi testis. Ini ada gen SRY. Kemudian ada gen SOX9 yang juga berperan penting dalam proses ini. Gen SRY dan gen SF1 akan meregulasi gen SOX9 untuk memulai diferensiasi sel persentriol menjadi sel sentriol. Persentriol menjadi sel sentriol. Nah, kalau pada wanita normal, gen SOX9 ini akan ditekan fungsinya sehingga testis tidak terbentuk. Gen lain yang diduga berperan dalam gen DMRT1 dan DMRT2
Gen tersebut mengkode protein dalam proses transkripsi. Lokasi gen SRY yang ini lokasi sangat berdekatan dengan PAR1 ya, yang merupakan satunya dari kromosom Y, yang mengalami rekombinasi meiosis dengan sequence yang homolog dengan kromosom X yang pada saat spermatogenesis. Kedekatan dari SRY dan PAR1 ini kedekatannya menerangkan terjadinya proses translokasi pada 80% kasus 46XX sek reversal atau 46XX DSD testikuler, dan sebagian kecil kasusnya 46XY reversal atau 46XE complete gonad CGD. Nah, mutasi dan delesi pada lokus SRY ini hanya dapat menerangkan dari 15 sampai 20% yang terjadi 46 kromosom XY CGD. Nah, selanjutnya ada yaitu tahap fase diferensiasi dipengaruhi oleh faktor hormonal yang akan menyebabkan perkembangan genitalia eksternal dan genitalia internal yang sesuai dengan kromosom seks. Nah, di sini bisa terlihat ada perubahan yang terjadi pada proses diferensiasi genitalia eksternal ini pada laki-laki. Ya. Di sini sangat terlihat sebelum terjadinya diferensiasi genitalia eksternal, maka si janin laki-laki maupun perempuan memiliki struktur embrional genitalia eksternal bipotensial, yaitu sinus uregentalia. Dan di sini ada tidaknya hormon DTH yang mempengaruhi, jadi yang ada tidaknya hormon DTH ini mempengaruhi perkembangan struktur embrional. Nah, di sini bisa dilihat pada usia 9 minggu hingga 12 masa gestasi, ini eksternal janin laki-laki akan mengalami virilasi melalui hormon DHT, akan menyebabkan fusi lipatan pada labio skrotal. Nah, di sini akan terbentuk skrotum. Nah, hormon DHT ini akan menyempurnakan bentuk anatomi genitalis eksternal pada usia 12 sampai 14 minggu gestasi. Apabila lipatan labioskrotal tidak mengalami fusi seperti pada wanita, pada akhir 12 minggu maka testosteron ini akan menyebabkan pertumbuhan falus tanpa menyempurnakan fungsi yang gagal tersebut. Nah, di sini dia tidak akan terbelah, dia akan tertutup. Nah, seperti ini proses diferensiasi genitalis eksternal. Selanjutnya spermatogenesis. Ada 3 proses spermatogenesis, yaitu yang pertama multiplikasi sel germina, yang kedua adanya reduksi jumlah kromosom dari diploid menjadi haploid atau yang disebut meiosis. Kemudian yang ketiga pembentukan suprastruktur yang memungkinkan mutilasi sperma. Kemudian di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penis. Yang pertama hormonal, kemudian ras, yang ketiga reseptor androgen serat faktor eksternal seperti iklim, lalu bahan-bahan kimia, obat-obatan, yang kelima pola hidup dan diet. Nah, di sini berdasarkan penelitian yang jurnal yang saya baca, panjang penis pada ras etnik di dunia ini berbeda-beda. Contohnya dari peneliti Fogg dan kawan-kawan pada tahun 2005 terdapat bayi Enterm ras Tionghoa yang didapatkan rata-ratanya itu penisnya 30 mm. Nah, ukuran ini lebih kecil, 18 kecil dari hasil penelitian yang didapatkan pada ras Melayu di Malaysia, yaitu 35
lebih kurangnya itu 4 mm. Nah, ini menurut Ting dan Wu 2009. Sedangkan yang diteliti oleh Al Herbis 2002 melaporkan hasil penelitiannya terdapat 379 bayi Saudi Arabia yang menunjukkan ukuran penis bayi Edrem yang lebih panjang, yaitu sekitar 36 kurang lebih 5 mm. Nah, di sini bisa terlihat ya ukuran penis berdasarkan usia ya. Makin bertambah umurnya maka makin panjang pula ukuran penisnya. Kemudian hormon reproduksi pada usia lanjut, ini info tambahan. Di sini ada yang pertama andropause atau yang disebut partial androgen deficiency in aging male atau yang disingkat PADAM atau bisa dibilang male menopause. Nah, menopause pada laki-laki ini analoginya berbeda dengan menopause-nya perempuan. Ya, bisa dilihat di sini yang pertama, fungsi seksual pria menurun seiring usia, terutama disebabkan oleh faktor obat. Yang ketiga, serum level estradiol dan testosteron diketahui menurun di usia 65 ke atas. Nah, sehingga pada ejakulasi dengan frekuensi yang teratur, kepadatan sperma ini tidak menurun seiring usia. Nah, kepadatan sperma tidak menurun. Yang menurun adalah volume ejakulasinya yang rendah dan pergerakan sperma berkurang sehingga presentasi sperma abnormalnya itu meningkat. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.